Saudara, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyiapkan 22.000 lowongan pekerjaan bagi seluruh mantan karyawan PT Sritex. Lowongan pekerjaan dikumpulkan dari perusahaan sekitar Sukoharjo yang kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor industrial. Kalau di sini buka lagi ya minat juga di sini. Kan katanya 2 minggu lagi mau beroperasi. Berarti ada informasi 2 minggu lagi di sini buka. Oke, Terus kan gimana kedepannya gimana, Mas? Ya senang aja, bisa kumpul-kumpul lagi sama temen. Jadi Kan sudah tidak perlu mulai dari nol lagi, sudah adaptasi, sudah tahu wataknya temennya seperti ini seperti itu. jadi harapannya bisa bekerja lagi, tetap Oke. bekerja lagi di sini. Ya, kalau saya sih berharapnya Sritex itu ada investor dan bisa jalan kembali, jadi bisa kerja lagi gitu. Jadi masih berharap untuk Berharap bekerja di untuk sini. bekerja di sini. Walaupun itu PT-nya beda, tapi tetap masih berharap. Bisa tetap bekerja jadi doa sekaligus harapan mantan pekerja PT Sritex. Mereka bingung seperti apa menyambung kehidupan pasca di PHK. Saat ini, mereka juga tengah disibukkan untuk verifikasi data klaim JHT dan BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung sejak 5 Maret hingga 15 Maret mendatang. Masih ada asa. Sebagian pekerja mulai mendaftar di bursa kerja yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mantan pekerja PT Sritex. Lebih dari 22.000 posisi disiapkan. Sekitar 3.000 mantan karyawan PT Sritex ikut melamar kerja. Selaku Bupati Sukoharjo ikut prihatin dengan kejadian ini ya, tentunya kami selaku pemerintah Sukoharjo hanya bisanya membantu dengan Dinas Tenaga Kerja, yaitu untuk menyandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah Sukoharjo. Jadi kita komunikasikan ada lowongan berapa kita dengan tenaga kerja kita siapkan. Jadi kita tawarkan kepada mereka-mereka yang mau, monggo silakan sesuai dengan skillnya masing-masing gitu. Jadi intinya untuk menekan angka pengangguran ya. Jadi kalau tanggapannya terkait rencana yang akan dipekerjakan kembali kemarin gimana? ya saya senang pandai kerjaan kembali ya, monggo senang pandai sini bisa jalan lagi, alhamdulillah nggih. Berarti UKM-nya jalan, ekonominya jalan itu. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer meminta tiap kepala dinas ketenagakerjaan untuk menyerap tenaga kerja pasca PHK. Makanya ya negara kan harus rasional, tidak bisa larut dengan situasi yang emosional ini. Makanya kita langsung perintah kepala dinas, tingkat kabupaten dan provinsi untuk cari mitra industri kita mana-mana aja yang membutuhkan tenaga kerja. Nah akhirnya ketemulah 10.000 sekian. Ya. Nah tapi tetap kita ingatkan industrial itu untuk tidak membuat syarat-syarat yang memberatkan. Ya. Pertama soal umur, kedua soal ijazah, dan nggak kalah penting jangan sampai jatuh ke tangan-tangan calo tenaga kerja. Ya. Dan ini kita. Pemerintah juga terus berusaha, salah satunya dengan bertemu 8 konglomerat untuk membahas penciptaan lapangan kerja dan menyudahi PHK. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saat ini kita sudah bergabung ya Cing ya dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Ada Bapak Sumarno untuk membahas lebih lanjut bagaimana harapan baru mantan karyawan Sritex di lowongan pekerjaan yang tersedia. Malam. Malam Pak Sumarno. Selamat malam Kompas TV. Ya, Pak Sumarno, saat ini ada berapa banyak sebenarnya perusahaan yang butuh tenaga kerja dan memang bisa menampung mantan pekerja Sritex? Kalau jumlahnya secara kumulatif ini ada sekitar 45 perusahaan yang berada di Jawa Tengah, khususnya Semarang, Klaten, Wonogiri, dan Boyolali. Kemudian ada dari Jawa Timur diantaranya Ngawi dan juga Lamongan. Namun demikian untuk Sukoharjo sendiri di mana untuk PHK Sritex ini berjumlah sekitar 8.475. Ini penduduk Sukoharjo ada sekitar 4.100. Selebihnya adalah penduduk di luar Sukoharjo, yaitu Wonogiri, Klaten, Boyolali, dan juga tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jumlah lowongan yang sudah masuk per hari Jumat kemarin sebesar 22.392 lowongan pekerjaan yang didaftarkan kepada kami. Artinya perusahaan-perusahaan itu memohon kepada kami untuk kerjasama untuk merekrut para pekerja.
sudah kami petakan. Itu semuanya di bidang tekstil? Oh bukan, ini memang yang tekstil ini sekitar 14.000. Namun yang tekstil dan sewing atau penjahitan. Sedangkan yang lainnya ada di sepatu, kemudian plastik, kemudian pelintingan rokok dan jasa lainnya. Untuk di Sukoharjo ini untuk yang sejenis, artinya yang sama-sama beroperasi di bidang tekstil, di antaranya Dunia Tek, kemudian dan Liris, kemudian Libra Permana, kemudian di Wonogiri dan juga Ungaran Sari Garment, ini yang besar-besar. Kemudian untuk pelintingan rokok ini ada Jarum Kudus dan Atin Sampurna. Pak Marno. Kemudian di plastik dan sebagainya. Demikian. Ya Pak Marno, Wamenaker kan pernah meminta, ini kita barusan juga mendengar agar syarat-syarat dipermudah, misalnya batasan usia tidak ada lagi batasan usia maksimal. Nah, sampai sejauh ini pantauannya gimana? Apakah masih ada syarat-syarat itu dimasukkan sebagai salah satu syarat untuk bekerja? Memang untuk di tekstil ini yang terutama di sewing atau penjahitan yang punya keahlian, terutama garment, ini diberikan kelonggaran umur sampai 47 tahun. Kemudian untuk pelintingan rokok juga demikian. Namun memang ada divisi-divisi tertentu atau sektor bagian tertentu seperti finishing itu kan membutuhkan tenaga sehingga memang mereka dibatasi umur mungkin 40 tahun. Ini sudah melebihi atau suatu kebijakan karena biasanya secara normatif itu untuk rekrutmen itu 18 sampai 30 tahun. Pak Jadi Marno. ini ya. Ya, ini kan yang kita masih mempertanyakan. Kalau misalnya pada saat di Sritex misalnya katakanlah gajinya sudah tinggi atau mengemban jabatan tertentu. Nah kalau pada saat masuk ke perusahaan baru itu gimana? Berarti disesuaikan, artinya turun. Ya konsekuensi logisnya kan begitu Bu, Mbak. Karena memang ini adalah perusahaan mereka bekerja di tempat yang baru otomatis sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan itu. Ini konsekuensi logis saya kira itu. Ya, Pak Marno, kira-kira kalau memang berjalan lancar semua, kapan kira-kira mantan karyawan Sritex ini bisa bekerja di tempat yang baru? Sebenarnya sejak sebelum Sritex ini pun PHK, artinya sejak pilot dan sudah ada yang dirumahkan, kami sudah melakukan sosialisasi kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Sukoharjo, dari kecamatan, lurah, dan juga RT RW untuk memberikan informasi terkait dengan ini. Bahkan sudah kami undang, kami paparkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan itu untuk memaparkan kebutuhannya, kemudian fasilitasnya, kemudian umur dan sebagainya. Sehingga sebenarnya mulai hari ini pun bisa. Namun demikian, ini memang para tenaga kerja yang ter-PHK ini masih konsentrasi untuk pencairan JHT dan JKP. Ya. Iya. Pak Marno, tapi kalau tadi kan Bapak bilang tadi usia 40 nggak jadi masalah ya kalau misalnya mau daftar. Nah pertanyaan berikutnya, kalau di usianya 40 ke atas, 50 ke atas, kan belum masuk masa pensiun, tapi itu bukan usia yang kemudian mulai lagi untuk mencari kerja. Ini memang juga menjadi masalah tersendiri karena memang perusahaan juga tidak begitu, kami tetap menghormati akan kewenangan-kewenangan mereka karena memang di sektor tertentu, di bagian-bagian tertentu tentu membutuhkan suatu keahlian. Juga misalnya di finishing, tadi saya sampaikan finishing itu kan harus membutuhkan tenaga yang cukup berat, misalnya untuk menata dan sebagainya. Kalau di atas umur 50 tahun mungkin perusahaan juga memperhitungkan, demikian. Ya, Pak Marno, kalau Pak Marno tadi bilang bahwa sebenarnya sebelum terjadi PHK atau pilot Sritex ini, lowongan pekerjaan sudah banyak juga di Sukoharjo dan sekitarnya. Nah sebenarnya ada nggak sih lowongan pekerjaan yang memang disiapkan untuk mantan-mantan pekerja Sritex ini? Supaya lebih gampang syaratnya, terus kompetensinya, pekerjaannya juga tidak harus ada dari nol lagi gitu, Pak Marno. Iya,
kemarin sudah kami pertemukan sebenarnya dengan juga Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan para HRD di Kabupaten Sukoharjo. Intinya juga kita minta agar diberikan kelonggaran terhadap tenaga kerja di ex-Sritek ini. Namun memang untuk yang membutuhkan di bidang-bidang tertentu ada syarat-syaratnya, Pak. Kemudian yang memang banyak dibutuhkan saat ini adalah di bidang garment dan juga penjahitan lainnya. Memang untuk spinning, whipping, dan sebagainya, ini perusahaan-perusahaan yang lain sama saja dalam kondisi yang lesu, Bapak. Ya. Oke. Semoga ini tentunya menjadi harapan baru, nafas baru bagi Betul. mantan karyawan Sritex untuk tidak putus asa karena harapan masih ada. Terima kasih Bapak Sumarno, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Terima Selamat malam. kasih. Ya.